Oke, sekarang kita akan bicara mengenai Gensei. Gensei itu adalah singkatan dari Generasi Sehat Indonesia. Gensei itu kantornya ada di Jakarta, tepatnya di Green Court Blok A nomor 5. Nah, kemudian di sini kita akan lihat moto kita adalah Born to be Different. Jadi kita dilahirkan untuk berbeda. Nah, kemudian kalau kita bicara Gensei, kita bicara tentang susu kambing. Sekarang, apa sih yang menjadi penyebab sakit? Sakit itu yang menyebabkan adalah diantaranya adalah satu, virus dan bakteri, dan kurang olahraga. Pada zaman sekarang, orang itu sangat kurang olahraga. Itu disebabkan karena aktivitas dan rutinitas kita. Kemudian, kurang sinar matahari. Di kota-kota besar seperti Jakarta, banyak sekali, terutama kaum wanita, itu takut sekali kena sinar matahari. Alasannya adalah takut nanti ada flek. Padahal sebenarnya sinar matahari itu adalah sesuatu yang diciptakan Tuhan untuk membantu kita, ya, untuk membuat kita lebih sehat, menguatkan tulang kita, dan membunuh kuman-kuman yang ada dalam kulit kita. Kemudian kita juga kebanyakan pola hidup kita salah. Makan tidak teratur, hidup tidak teratur, pada saat harus makan tidak makan, pada saat harus tidur tidak tidur. Ya. Jadi pola makan yang tidak sehat, ya, dan lain-lainnya. Terus ada lagi yang terakhir, ada satu, kurang minum susu. Tapi minum susu apa dulu? Ya. Menurut pendapat ahli, di sini dokter Saptawati Badosono mengatakan begini, susu adalah medium yang baik untuk memperkaya zat-zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Mulai dari ibu hamil, anak-anak, remaja, dewasa, hingga usia lanjut sekalipun. Kemudian ini diperkuat oleh Dr. Sujatmiko yang mengatakan susu berfungsi sebagai penyempurna kekurangan nutrisi. Nah, susu, kita bicara susu kambing di sini. Nah, banyak sekali mitos-mitos yang beredar di masyarakat, ya. Kalau orang itu makan daging kambing, apa yang terjadi? Akan kena penyakit jantung, akan kena darah tinggi, akan kena kolesterol. Padahal ini semuanya adalah apa? Adalah mitos, ya kan? Pada zaman penjajahan Belanda, kita orang di Indonesia ini kita selalu diajarkan oleh Belanda untuk makan untuk makan daging sapi, tapi tidak daging kambing. Padahal di negara mereka sendiri, mereka lebih banyak mengkonsumsi daging kambing dibanding dengan daging sapi. Toh mereka baik-baik juga, mereka tidak ada yang kena jantung, tidak kena darah tinggi, tidak kena kolesterol. Meskipun ada yang kena seperti itu, penyebabnya bukanlah dari daging kambing, ya kan? Nah, selama ini kalau oleh kedokteran ya, itu dinilai ternyata kadar kolesterol yang terdapat di dalam daging kambing itu setara dengan kolesterol yang ada pada daging ayam. Sedangkan daging sapi, kadar kolesterolnya lebih tinggi daripada daging kambing. Nah, jadi di sini sudah jelas kalau kambing itu bukanlah penyebab dari penyakit-penyakit seperti yang di sini, jantung, darah tinggi ataupun kolesterol. Ya. Nah, kemudian dari dulu ya selalu dijadikan kambing, makanya ada istilah kambing hitam, ya. Nah, kemudian susu kambing lebih sehat. Fakta ilmiahnya apa? Riset mengatakan susu kambing itu memiliki karakteristik nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan. Mereka telah menemukan bahwa susu kambing memiliki banyak nutrisi yang membuatnya mirip dengan ASI. Ini adalah survei dari satu universitas, ya, namanya Universitas Granada, yang ada di Amerika sana, ya. Fakta susu kambing. Susu kambing itu menstabilkan tekanan darah tinggi. Orang yang punya tekanan darah tinggi akan diturunkan, distabilkan. Sebaliknya, orang yang punya tekanan darah rendah itu juga akan distabilkan, dinaikkan. Ya. Kemudian bisa mengatur fungsi kerja jantung.
Kemudian menekan resiko akumulasi kolesterol dalam dinding pembuluh darah. Ya, ini semuanya ada dalam riset dan bisa dicek di internet, di web itu bisa dicek semuanya. Ketik aja kata kuncinya susu kambing atau goat milk, itu semuanya akan keluar. Semua fakta-fakta ilmiahnya akan keluar. Kemudian tadi susu kambing mengandung kalium ya. Yang kedua adalah susu kambing itu mengandung asam lemak, merupakan sumber energi cepat dan tidak disimpan sebagai lemak tubuh. Jadi, lemak susu kambing itu mengurangi kadar total kolesterol. Jadi, ini merupakan satu minuman atau makanan pilihan untuk mereka yang penyakit jantung. Kemudian, susu kambing ini rendah kolesterol dan terbukti mempercepat pembakaran lemak. Dr. Jensen, ya, seorang ahli pengobatan naturopati, mengatakan susu kambing itu memiliki kekuatan penyembuhan yang luar biasa untuk berbagai kondisi, seperti alergi, TBC, radang sendi, ya, kemudian sindrom iritasi usus dan bisul. Ya. Susu kambing merupakan salah satu nutrisi terbaik untuk apa? Untuk otak, sistem saraf, kemampuan mental yang baik, dan terbaik untuk regenerasi sel-sel tubuh dan pemulihan kesehatan. Susu kambing ini yang paling banyak mengkonsumsinya adalah mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang dari Timur Tengah. Ya. Kita bisa lihat sejak kecil orang-orang Yahudi itu mereka sudah minum susu kambing. Jadi mereka itu tidak minum susu sapi. Setelah lepas dari ASI, mereka langsung melanjutkannya ke susu kambing. Oleh karena itu kita bisa lihat, mungkin orang di dunia ini sekarang yang paling pintar itu mungkin adalah bangsa Yahudi, ya. Nah, itu juga dikarenakan oleh susu kambing ini. Sekarang kita kalau bicara susu kambing, kenapa harus New Goat? Toh banyak merek lain, ya, banyak susu lain yang fresh, ya. Kenapa harus New Goat? Pertama, New Goat itu diproduksi oleh IM Food. IM Food ini adalah satu perusahaan yang top 25 terbaik di Indonesia, ya. Itu sudah dikategorikan terbaik 25 perusahaan yang memproduksi bahan makanan atau minuman yang sifatnya bubuk. Kemudian sudah disertifikasi oleh MUI. Dan ada juga sertifikasi dari Good Manufacturing Practice atau GMP, dan satu lagi HACCP. Nah, untuk GMP dan HACCP certified ini, kalau satu produk itu sudah mendapatkan sertifikasi dari ini, itu maka sudah bisa dijual secara internasional. Ya. Dan perusahaan ini pun mendapatkan ISO 22000, ya, dan ISO 9001. Jadi perusahaan ini sudah jelas keberadaannya dan jelas sertifikasinya dan juga jelas kemampuannya. Kemudian kita bicara mengenai New Goat kurma madu. Jadi produk kita ini hanya ada dua. Untuk sementara ini sekarang hanya ada dua, yaitu yang pertama adalah New Goat kurma madu. Jadi ini adalah susu kambing, ya, yang dicampur dengan kurma dan madu. Ya. Kemudian yang kedua adalah New Goat kopi ginseng, yaitu susu kambing yang dicampur dengan kopi dan ginseng. Jadi ini bukan kopi biasa, ya. Siapa aja sih yang menjadi konsumen New Goat? Pertama adalah anak-anak. Anak-anak yang berusia di atas 2 tahun atau anak-anak yang sudah lepas dari ASI, ya, ini adalah konsumennya. Kenapa? Karena tidak menyebabkan alergi. Untuk orang tertentu, pada saat minum susu, itu bisa muntah. Itu dikarenakan alergi. Tapi kalau mengkonsumsi susu kambing, tidak akan menyebabkan alergi, tidak akan muntah. Kemudian, susu kambing ini juga baik sekali untuk pencernaan, meningkatkan kecerdasan, dan menjaga kekebalan tubuh, supaya anak kecil itu tidak gampang sakit. Dan kaya kalsium untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Jadi, supaya pertumbuhan tulang giginya lebih kuat. Dan antimikroba untuk menekan bakteri dalam tubuh. Kemudian, untuk remaja, dewasa, dan usia lanjut. Ya. Apa manfaatnya untuk mengkonsumsi susu kambing untuk remaja, dewasa, dan usia lanjut? Susu kambing itu kaya serat alami,
Jadi baik sekali buat pencernaan. Terus menjaga kesehatan pembuluh darah. Jadi kalau pembuluh darahnya bersih dan sehat, maka akan jauh dari kolesterol. Kemudian tinggi antioksidan. Kita semua tahu bahwa antioksidan itu adalah um, salah satu untuk mengurangi kanker. Nah, kemudian susu kambing ini bersifat alkali, jadi membantu dari gangguan asam lambung. Kalau kita lihat, misalkan anak kecil yang terlalu banyak minum susu sapi, maka kadang-kadang suka panas dalam. Kenapa bisa panas dalam? Kalau dokter mengatakan bukan panas dalam, itu bisa disebabkan panas dalam itu karena tubuhnya sudah terlalu asam. Sifat tubuhnya itu sudah terlalu asam. Oleh karena itu perlu dinetralisir oleh sifat alkali atau sifat basah. Sedangkan susu kambing ini sifatnya adalah sifat basah. Jadi bisa menetralisir asam. Mengkonsumsi susu kambing tidak akan menyebabkan panas dalam. Kemudian, membantu mencegah perkembangan sel kanker. Menjaga kekebalan tubuh, untuk wanita juga menjaga kecantikan kulit. Kita lihat Ratu Cleopatra, ya, itu mandinya juga mandi susu. Minumnya juga minum susu kambing. Ya, maksudnya mandinya juga mandi susu kambing gitu loh ya. Nah, terus ada lagi, kalau dulu di Tiongkok sana ya, para kaisar, para raja dan para putri-putrinya itu hanya mereka saja yang boleh minum susu kambing dan mandi susu kambing. Sedangkan rakyat jelata nggak bisa. Oleh karena itu mereka tuh kulitnya semua bagus-bagus. Nah, kemudian ini juga bisa mencegah timbulnya jerawat dan membantu menurunkan kolesterol. Sangat baik sekali buat ibu yang hamil atau menyusui, ya, terutama untuk yang menyusui karena bisa memperlancar ASI. Kemudian susu kambing ini juga bisa menjaga supaya lebih awet muda, ya, dan bisa menjaga tulang sendi. Agar biasanya kalau orang tua itu masalahnya tuh di kaki ya, di tulang dan di sendinya. Nah, ini bisa sangat membantu sekali. Dan juga sudah banyak sekali testimoni-testimoni yang mereka ya orang-orang yang lebih tua setelah minum susu kambing ini ternyata khasiatnya sangat baik sekali untuk membantu mereka dalam hal persendian. Kemudian menjaga dan meningkatkan stamina, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh. Nah, ini untuk yang pria ya. Kemudian meningkatkan daya ingat dan sensitivitas dan konsentrasi. Kemudian membantu mengurangi stres mental. Nah, di sini kita lihat testimoninya. Ini ada seorang Pak Udin Samsudin. Beliau tinggal di Serpong ya. Beliau itu sudah 1 tahun di kursi roda, kena kencing manis, dan kakinya itu sebenarnya kalau kita bisa lihat di foto itu, dokter sudah mengatakan harus diamputasi. Tapi karena masalah biaya dan lain hal, tidak diamputasi. Sampai satu ketika anaknya Pak Udin ya, membelikan susu kurma madu New-Gold ini. Dan Pak Udin hanya mengkonsumsi 7 kotak ya, 7 kotak New-Gold kurma madu ini ya. Setelah itu beliau sudah bisa lepas dari kursi roda, sudah bisa berjalan dan kakinya itu sudah kering dan tidak lagi perlu diamputasi. Ya, jadi ada salah satu dari sekian banyak testimoni yang ada.